Halo, perkenalkan nama saya Hana Krismadia Barus dengan NIM 103022400097. Di sini saya akan mengerjakan soal dari sub CLO1 dan saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Jadi seperti yang kita ketahui pada soal, yaitu yang pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan ab pangkat x tambah c yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Nah, di pertanyaan A, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Kita bisa memperoleh nilai A, B, dan C itu dengan cara mensubstitusi nilai dari X, Y-nya, yaitu yang pertama itu kita bisa substitusi 0,4. Nah, dari persamaan ini, Y sama dengan Fx sama dengan A, B, pangkat X tambah C. Kita masukkan nilai X dan Y-nya, di mana nilai X-nya itu adalah 0, A kali B pangkat X pangkat 0 tambah C, dan nilai Y-nya itu adalah 4. Sehingga akan diperoleh persamaan A tambah C sama dengan 4. Kenapa B tidak ada? Karena apapun yang dipangkatkan dengan 0, bilangan apapun yang dipangkat dengan 0, hasilnya akan menjadi 1. Sehingga akan diperoleh A tambah C sama dengan 4. Selanjutnya, untuk titik 1,7, kita masukkan nilainya. F1 sama dengan A kali B pangkat 1 tambah C sama dengan 7. Dimana bilangan yang dipangkatkan 1 merupakan bilangan itu tersendiri. Sehingga kita peroleh hasilnya A kali B tambah C sama dengan 7. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Selanjutnya, kita masukkan titik 2,13. Sehingga kita peroleh F2 sama dengan A kali B pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Maka A kali B pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Ini persamaan yang ketiga. Dari sini, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya, kita harus mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 1. A kali B tambah C sama dengan 7, dan A tambah C sama dengan 4. Kita eliminasi yang C. Kita menggunakan pengurangan, sehingga hasilnya menjadi A kali B kurang A sama dengan 3. Ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara mengeluarkan A-nya menjadi A kali B kurang 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 3 dengan persamaan 2. Seperti ini. A kali B pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Dan A kali B tambah C sama dengan 7. Kita menggunakan pengurangan, sehingga hasilnya menjadi A kali B pangkat 2 dikurang AB sama dengan 6. Ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara mengeluarkan AB-nya, yaitu AB sama dengan AB kali B kurang 1 sama dengan 6. Nah, ini tadi adalah persamaan 4 dan ini persamaan 5. Persamaan 4 dan 5 ini bisa kita bagi dengan cara seperti ini. AB kali B kurang 1 per A kali B kurang 1 sama dengan 6 per 3. Dimana kita bisa melihat di sini ada B kurang 1 dan B kurang 1. Kita bisa coretnya. Dan di sini ada A juga, kita bisa coret. Sehingga hasilnya akan kita peroleh B sama dengan 2. Di sini sudah kita dapat hasil B-nya, sehingga kita dapat mensubstitusinya ke persamaan yang keempat ataupun kelima, terserah yang mana
lebih enak. Aku akan mengambil ke persamaan 4, dimana A kali B kurang 1 sama dengan 3. Kita masukkan nilai B-nya. A kali 2 kurang 1 sama dengan 3. A sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai A, kita akan mencari nilai C. Supaya lebih mudah, kita akan mengambil ke persamaan 1 tadi, dimana A tambah C sama dengan 4. Nilai A yang kita peroleh tadi 3, tambah C sama dengan 4, maka C sama dengan 1. Oke, sudah kita peroleh nilai A, B, dan C. Maka persamaan yang kita dapat yaitu fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x tambah 1. Nah, selanjutnya soal yang B dikatakan bahwa hitunglah nilai f-1 dan f3. Nah, kita cari f-1 dulu. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Persamaannya fx sama dengan AB pangkat x tambah c. Dimana tadi x-nya itu kan min 1. Maka kita masukkan ke dalam. Maka f-1 sama dengan 3 kali 2 pangkat min 1 tambah 1. Sama dengan 3 kali 1/2 tambah 1. 1/2 ini kita dapat dari 2 pangkat min 1. Maka hasilnya f-1 sama dengan 5/2. Selanjutnya pada f3 kita masukkan nilainya lagi sama seperti yang di atas. Maka f3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1. F3 sama dengan 3 kali 8 tambah 1. Maka hasilnya yaitu f3 sama dengan 25. Selanjutnya, soal yang C yaitu carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar dari 1 juta. Nah, maka kita akan tulis seperti yang sebelumnya, persamaan sebelumnya, 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, angka 1 ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, di mana akan menjadi 3 kali 2 pangkat Z lebih besar dari 999. Nah, kedua ruas ini kita akan kalikan ke sepertiga. Jadi hasilnya 2 pangkat Z lebih besar dari 33333. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini bisa kita ubah ke dalam logaritma. Nah, itu kan seperti A pangkat B sama dengan C, maka logaritmanya itu A log C sama dengan B. Jadi Z lebih besar 2 log 333. Nah, nilai dari 2 log 3333 ini yaitu 18,35. Sehingga nilai Z sama dengan nilai Z yaitu lebih besar dari 18,35. Tapi pada soal ini diminta bahwa Z itu adalah bilangan bulat terkecil, sehingga kita bisa simpulkan Z itu lebih besar sama dengan 19. Selanjutnya, soal yang D, carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ lebih kecil dari 1001. Nah, ini sama dengan soal yang bagian C. Kita masukkan 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 lebih kecil dari 1001. Sehingga satunya kita pindahkan menjadi 3 kali 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000. Dan kita bagi sepertiga juga, kita kali sepertiga juga, yaitu 2 pangkat Z lebih kecil dari 33,33. Maka seperti yang tadi, kita masukkan ke dalam logaritma. Maka Z lebih kecil dari 2 log 333, di mana nilai lognya itu yaitu 8,38. Sehingga Z lebih kecil dari 8,38. Namun pada soal diminta itu Z itu adalah bilangan bulat terbesar. Jadi dapat kita tahu bahwa Z itu lebih kecil dari 8 ataupun sama dengan 8 karena katanya bilangan bulat terbesar. Jadi kita mengambil nilai terbesar yaitu 8, angka 8. Soal kedua dikatakan bahwa diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log a. X dengan a adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Itu sama dengan kayak nih, fx sama dengan a log x, dimana sebelum kita mencari jawaban dari soal A, kita harus mencari jawaban dari soal C, yaitu tentukan nilai A. Nilai A-nya ini bisa kita dapat itu dari grafik. Mencari titik x, y-nya itu dari grafik bisa kita dapat, dimana titik x, y-nya itu 3,1. Jadi kita masukkan, tadi kan A log
X. Nah, A log 3. X-nya tadi kan 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 1. Berarti A pangkat 1 sama dengan 3. A sama dengan 3. Kenapa A sama dengan 3? Jadi bilangan apa yang dipangkatkan 1 akan menghasilkan 3. Nah, berarti itu bilangannya itu kan 3. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Makanya A-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita dapat bersamaan itu 3 log X sama dengan Fx. Selanjutnya kita akan ke soal A. Dikatakan bahwa tentukan nilai F0 dan F1. Nah, F0 kita masukkan nilainya, berarti F0 sama dengan 3 log 0. Nah, 3 log 0 ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena bilangan apapun yang dipangkatkan akan menghasilkan 0 itu tidak ada. Bahkan yang paling terkecil itu seperti dipangkatkan dengan 0. Misalnya kayak 1 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1000 pangkat 0, itu hasilnya itu 1. Tidak ada bilangan yang jika dipangkatkan itu hasilnya 0. Maka F0 ini itu tidak terdefinisi. Sedangkan untuk Fx sama dengan 1, kita masukkan nilainya, berarti F1 sama dengan 3 log 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 0. Jadi, bilangan apa yang jika dipangkatkan akan menghasilkan angka 1. Berarti kayak 3 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu menghasilkan angka 1. Maka hasilnya itu sama dengan 0. Selanjutnya ke soal yang bagian B. Dikatakan carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Nah, Fx sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan 3 log X sama dengan 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan X. 3 sama dengan X. Ini kita dapat dari tadi yang seperti sebelumnya ke logaritma, yaitu A pangkat B sama dengan C, A log C sama dengan B. Nah, untuk soal yang D, tentukan domain dari fungsi Fx. Domain dari fungsi Fx itu yaitu df sama dengan 0, infinity. Nah, nolnya ini tidak diajak karena seperti soal yang A, di mana nolnya itu tidak terdefinisi sehingga nolnya tidak diajak. Dan bilangan negatif itu juga tidak diajak karena bilangan apa yang dipangkatkan bilangan apapun itu tidak akan bisa menghasilkan negatif. Jadi negatif itu tidak termasuk.